Nabi Yeremia adalah putra Hilkia, seorang imam dan tinggal sekitar 2 mil di sebelah utara Yerusalem di Anatot. Nabi Yeremia tinggal di Yerusalem saat dia masih muda. Suatu hari Tuhan datang kepada Yeremia dan memanggil dia menjadi seorang nabi. Ia merasa tidak pandai bicara, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertainya. Tuhan tahu bahwa kehidupan Yeremia akan sulit. Orang-orang di Yerusalem tidak menepati janji-janji mereka dengan Tuhan. Karena kejahatan mereka, Yeremia memperingatkan orang-orang bahwa mereka akan ditaklukkan. Mereka menentang firman Tuhan dan menolak untuk bertobat, sehingga penawanan Babel tidak dapat dihindari. Selama masa pemerintahan Raja Yosia hingga pembuangan, Yeremia menyerukan pertobatan, namun umat Yehuda menolak mendengar. Ia menubuatkan kehancuran Bait Allah dan kota Yerusalem oleh Babel sebagai hukuman atas ketidaksetiaan mereka. Nabi Yeremia meratap karena dosa-dosa bangsanya dan kehancuran yang tak terhindarkan, sehingga diberi julukan Nabi yang menangis. Karena pesan radikal Nabi Yeremia tentang penghakiman Allah melalui invasi Babel yang akan datang, ia menjalani kehidupan yang penuh konflik. Ia diancam di kota kelahirannya, diadili oleh para imam dan nabi Yerusalem, dibelenggu, dipaksa melarikan diri dari Raja Yoyakim, dipermalukan di depan umum oleh nabi palsu Hanania, dan dilemparkan ke dalam sumur. Meski menyampaikan berita hukuman, Yeremia juga menubuatkan harapan, yaitu pemulihan setelah 70 tahun pembuangan dan perjanjian baru yang akan ditulis Tuhan dalam hati umatnya. Setelah Yerusalem jatuh, Yeremia dipaksa oleh sisa-sisa orang Yehuda untuk ikut mengungsi ke Mesir, tempat di mana ia diyakini meninggal. Yeremia dibawa ke Mesir. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk menuliskan nubuat-nubuatnya. Yeremia mematuhi Tuhan bahkan ketika segala sesuatu sulit. Nabi Yeremia terus menyuruh umatnya untuk menepati janji-janji mereka dengan Tuhan. Dalam kitab Yeremia, Allah dipandang sebagai pribadi yang sabar dan kudus. Ia menunda penghakiman dan mengimbau umatnya untuk bertobat sebelum terlambat. Seperti yang ditunjukkan oleh pelajaran di rumah tukang tembikar, bejana yang rusak dapat diganti selagi masih basah. Tetapi setelah kering, bejana yang cacat hanya layak dibuang ke tempat sampah. Peringatan Allah jelas, waktu pertobatan Yehuda akan segera berlalu. Yeremia mencantumkan penyebab moral dan spiritual dari malapetaka yang akan datang. Tetapi ia juga menyatakan janji kasih karunia Tuhan tentang harapan dan pemulihan. Akan selalu ada sisa umat, dan Tuhan akan menetapkan perjanjian baru. Kisah Nabi Yeremia menunjukkan kesetiaan luar biasa pada panggilan Allah meskipun hidup dalam penderitaan dan penolakan. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Apakah Anda masih tetap setia kepada Tuhan di saat terberat sekalipun? Tuhan Yesus memberkati.